kelompok Taliban berhasil menduduki pemerintahan Afghanistan. Kemenangan Taliban ini dikhawatirkan sejumlah pihak dapat memotivasi gerakan radikal di tanah air. Kelompok Taliban berhasil menduduki pemerintahan Afghanistan. Kemenangan Taliban ini dikhawatirkan sejumlah pihak dapat memotivasi gerakan radikal di tanah air. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar mengimbau masyarakat untuk bersikap bijak dalam menyikapi konflik antara Afghanistan dengan kelompok Taliban. Ia mensinyalir kemungkinan adanya pihak-pihak tertentu yang berusaha menggalang simpatisan atas konflik yang terjadi antara pemerintah Afghanistan dengan Taliban. Komjen Pol Boy Rafli Amar juga memandang Taliban tidak terafiliasi dengan kelompok jaringan terorisme Islamic State of Iraq and Suriah atau ISIS di Indonesia. Ia mengatakan Taliban dalam pergerakannya kerap melakukan kekerasan yang dalam terminologi hukum disebut sebagai perbuatan teror. Lantas, siapakah kelompok yang diduga menggalang dukungan dari masyarakat Indonesia untuk Taliban? Tim TV One mengabarkan. Kemenangan Taliban merebut Afghanistan membuat khawatir kelompok moderat di tanah air. Euforia Taliban di Afghanistan dinilai bisa melecut semangat jaringan terorisme di Indonesia. Beralasankah kegelisahan ini? Apa dasarnya? Langsung saja kita akan membahasnya dan kita akan tanyakan kepada para narasumber yang sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang Pilihan kali ini. Ada Brigjen Pol Edi Hartono, juru bicara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Ada juga Rizal Dharma, pengamat intelijen, dan juga Nasir Abbas, mantan anggota Jamaah Islamiyah. Bang Nasir tadi sudah disapa, selamat petang Bang Nasir. Kita juga akan mencoba menyapa narasumber lain. Pak Edi, selamat petang Pak Edi. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan kita juga akan menyapa Bang Rizal. Bang Rizal, selamat sore, selamat petang. Sore. Ya. Oke, mungkin saya mau ke Bang Nasir dulu. Bang Nasir, Ya. Ini saya sempat baca Ya. kalau kemenangan Taliban atas Afghanistan ini juga euforianya dirasakan sampai tanah air oleh kelompok-kelompok radikal yang berbasis agama. Seperti itu Bang Nasir? Iya benar. Ya, saya mau monitor ya perkembangan itu. Sebenarnya bagi saya itu memang akibat dari rasa solidaritas ya. Okay. Ya, sehingga kemudian muncul kebanggaan dan kebahagiaan tersebut. Mereka melihat Taliban ini kan lawannya Amerika. Okay. Ya, mereka melihat Taliban orang yang dizalimi oleh mereka. Ini menurut versi mereka, begitu. Ya, kemudian ketika Taliban dapat menguasai, itu suatu hal kebanggaan mereka. Kelompok Taliban punya misi menegakkan negara dan mereka bergerak atas nama agama. Okay. Kelompok JI juga seperti itu, ya, bertujuan menegakkan negara atas dasar agama. Kelompok NII juga, kelompok JAD seperti itu juga. Kelompok MIT juga seperti itu. Jadi beberapa kelompok di Indonesia ini yang kemudian basis ataupun dasar perjuangan mereka itu atas nama Islam, kemudian tujuan juga sama, ya, sehingga kemudian di saat Taliban dapat menguasai Afghanistan itu ibarat seperti terwakilkan, nah, ataupun terwakili lah begitu, ya, bahwa Taliban sudah duluan dan berhasil. Ya, kita kapan? Nah, begitu. Bang Nasir, tapi kalau tadi disinggung mengenai solidaritas, ini wujud kebanggaan juga dari kelompok-kelompok yang tadi disebutkan oleh Bang Nasir. Kenapa ini kemudian bisa disebut sebagai solidaritas? Apakah memang ada kedekatan hubungan antara kelompok-kelompok tersebut dengan Taliban? Solidaritas itu kan pertama pernah kenal. Yang kedua mungkin karena punya keyakinan yang sama, prinsip yang sama. Nah, kalau bagi JI ada pernah menjalin hubungan Taliban, yaitu sekitar tahun 97, 98, ya, Hambali yang sekarang di Guantanamo itu menjadi representatif JI untuk pergi ke Afghanistan
kemudian menjalin hubungan sama Al-Qaeda dan Taliban. Ya, artinya bahwa sejak dulu JI sudah punya hubungan ya dengan Taliban dan juga Al-Qaeda. Ya, nah sehingga dengan hubungan tersebut sekarang berarti muncullah ada hubungan emosional, hubungan kerja, hubungan emosional. Nah, apapun yang terjadi di kedua pihak pasti ada rasa kebersamaan, rasa solidaritasnya. Nah, sementara orang-orang lain yang tidak pernah bertemu, yang tidak punya kerjasama dengan kelompok Taliban, dikarenakan keyakinan yang sama, tujuan yang sama, ya sehingga itu dianggap ya kebersamaan juga. Oke, itu tadi hubungan sudah dijelaskan oleh Bang Nasir. Saya mau ke Pak Edi dari BNPT. Pak Edi, tadi sudah dijelaskan oleh Bang Nasir kalau ada hubungan kerja, hubungan emosional antara kelompok-kelompok radikal, kita bisa bilang di Indonesia yang berbasis agama dengan Taliban. Bagaimana BNPT menyikapi, melihat hal ini, Bang? Pak Edi. Ya, terima kasih. Memang masalah Afghanistan ini dinamikanya cukup panjang ya. Saya sependapat dengan Pak Nasir Abbas ya. Memang secara historis ya, memang walaupun ya Taliban dengan dulu jaringan terorisme JI tidak ada hubungan secara langsung ya, namun memang periode waktu lalu kedekatan antara Taliban dengan Al-Qaeda ini cukup dekat ya, sehingga ini yang merupakan historis antara jaringan terorisme Indonesia dengan di Afghanistan. Namun memang demikian, Taliban sendiri memang dari beberapa fakta empiris ya, maksudnya hasil penyidikan ya terhadap jaringan Jemaah Islamiyah khususnya yang memang pernah gabung di Afghanistan ketika memang invasi dari Uni Soviet ya. Nah ini mempunyai latar belakang sehingga euforia inilah kemarin Pak Kepala BNPT Pak Komjen Pol Boy Rafli memberikan seruan ya ataupun memberikan suatu saran kepada masyarakat agar bijak ya menyikapi euforia yang terjadi Taliban menduduki pemerintahan Afghanistan. Nah inilah yang terus kami berkoordinasi dengan jajaran intelijen untuk memantau ya bagaimana tanggapan ataupun reaksi daripada kelompok-kelompok baik itu kelompok intoleran, radikal maupun radikal terorisme. Nah inilah yang kemarin itu kita mewaspadai ya. Euforia ini jangan sampai menjadi stimulus ya atau menjadi role model ya. Walaupun kami menyadari ada beberapa pendapat ya dari beberapa pihak yang memang ini nggak ada pengaruhnya, tapi kami dari Badan Penanggulangan Terorisme beserta aparat hukum dan intelijen tetap ini harus menjadi waspada ya. Karena apa? Kami sudah monitor, apalagi sekarang era teknologi informasi, bahwa banyak yang bersimpati ya. Nah inilah yang perlu diwaspadai oleh kita sehingga monitoring ya terhadap jaringan terorisme maupun jaringan kelompok intoleran dan radikal. Nah ini jangan sampai euforia yang terjadi menjadi inspirasi. Oh ini bisa ternyata ya. Sehingga baik itu motivasi ideologi, politik, ya gangguan keamanan. Nah inilah jangan sampai mendasari. Makanya kita memberikan perhatian kepada hal ini. Demikian, Mbak. Baik, Pak Edi, sebelum kita juga akan membahas mengenai apa kemudian yang terjadi di Afghanistan, kemenangan Taliban atas Afghanistan, kami juga memiliki informasi terbaru. Pemirsa, untuk Anda kami baru saja mendapatkan informasi ada ledakan yang terjadi di Mall Margo City, Depok, Jawa Barat. 2 unit mobil pemadam kebakaran sudah dikerahkan ke lokasi kejadian. Ledakan diduga terjadi di Mall Margo City Depok pada pukul 16:50 waktu Indonesia Barat. Para pengunjung di mall tersebut berhamburan keluar. Ada beberapa bagian pojok bangunan yang kemudian mengalami ambruk. Petugas pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk membantu memadamkan api yang tengah berkobar. Dari lokasi pemirsa, 3 unit mobil
diinformasikan mengalami kerusakan akibat adanya ledakan ini. Ya, mengenai peristiwa yang terjadi di Margo City, mungkin saya juga ingin bertanya ke Pak Edi. Pak Edi sudah mengetahui, mendapatkan informasi mengenai ledakan yang terjadi di Margo City ini, Pak? Kami tentunya masih menunggu, Pak, dari pihak Polri ya, sebagai pelaku yang memang memonitor ini. Jadi kami masih menunggu, Mbak, tentang itu. Oke. Baik, kalau begitu kami juga akan menunggu informasi, konfirmasi mungkin juga melalui Pak Edi. Kita juga nanti masih akan membahas mengenai bagaimana kemudian penggalangan simpatisan atas Taliban ini di Republik Indonesia oleh Bang Nasir, Pak Edi, dan juga Bang Rizal. Usai jeda pemirsa, kami masih akan kembali hadir untuk Anda.